Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Barokah dari kelas 11 Bahasa absen 27. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah wajib tentang Konferensi Inter-Indonesia. Pengertian Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia merupakan suatu konferensi yang dilakukan antar negara Indonesia dan BFO atau negara bentuk Belanda atau negara boneka Belanda yang dikala itu Indonesia menjadi RIS, Republik Indonesia Serikat. Pembentukan negara BFO ini bertujuan untuk mendapat menguasai kembali Indonesia setelah merdeka. Selanjutnya, latar belakang Konferensi Inter-Indonesia. Latar belakang dilakukannya suatu konferensi inter-Indonesia ini bermula ketika hasil perjanjian Romroyen yang menyatakan bahwa Indonesia ikut serta dalam KMB atau Konferensi Meja Bundar. Sebab lainnya ialah suatu perubahan perilaku negara-negara cuilan BFO sehabis adanya serangan kedua Belanda yang kita kenal juga dengan nama agresi militer Belanda II. Karena simpati negara-negara BFO ini lalu membebaskan beberapa pemimpin-pemimpin Indonesia. BFO juga turut adil dalam pelaksanaan konferensi inter-Indonesia yang berlangsung di Yogyakarta. Juga tujuan konferensi inter-Indonesia. Tujuan diadakannya konferensi inter-Indonesia ini ialah untuk membentuk suatu negara federal atau negara yang sanggup disebut dengan negara serikat, yang di dalamnya terdiri dari pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dilaksanakannya konferensi inter-Indonesia merupakan salah satu syarat yang harus dapat dilakukan Republik Indonesia Serikat atau RIS supaya dapat menerima ratifikasi kedaulatan dari pemerintahan Belanda. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 1949 di Yogyakarta dan tanggal 31 Juli sampai dengan 2 Agustus 1949 di Jakarta. Peserta konferensi inter-Indonesia merupakan wakil-wakil pemerintah RI dan wakil-wakil negara pada bagian yang dipimpin oleh Vanmuk. Hasil konferensi inter-Indonesia. Konferensi inter-Indonesia yang pertama dipimpin oleh Dr. Andes Muhammad Hatta yang dilakukan pada tanggal 19 sampai 22 Juli tahun 1949. Yang pertama, pertahanan negara ialah suatu hak dari pemerintahan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, angkatan perang RIS yaitu angkatan perang nasional. Yang ketiga, RIS ini akan mendapatkan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda dan Republik Indonesia. Yang keempat, RIS dipimpin atau diketuai oleh presiden yang dipilih oleh negara cuilan Republik Indonesia dan Badan Permusyawaratan Federal atau Bijeenkomst for Federal Overleg. Yang kelima, nama negara federal adalah Negara Republik Indonesia Serikat. Konferensi Inter-Indonesia kedua berlangsung pada tanggal 30 Juli tahun 1949 yang bertujuan untuk dapat membentuk atribut negara dan panitia yang akan ikut dalam perjanjian KMB di Den Haag, Belanda. Yang pertama, bendera Republik Indonesia Serikat, yaitu sangsaka merah putih. Yang kedua, lagu kebangsaan RIS adalah Indonesia Raya. Yang ketiga, bahasa resmi atau nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Yang keempat, pemilihan presiden ini yang ditentukan oleh negara cuilan Republik Indonesia atau BFO. Yang kelima, membentuk suatu panitia yang bertugas dalam konferensi meja bundar. Yang keenam, anggota MPRS atau Majelis Permusyawaratan Sementara ditentukan oleh negara cuilan yang berjumlah 16 negara. Setelah dilakukannya konferensi inter-Indonesia, lalu pelaksanaan KMB di Den Haag dilakukan pada tanggal 23 Agustus tahun 1949 hingga tanggal 2 November tahun 1949. Poin-poin isi perjanjian tersebut diantaranya Belanda menyerahkan suatu kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya terhadap pemerintahan Republik Indonesia Serikat tanpa syarat dan sanggup dicabut. Yang kedua, RIS mendapatkan suatu kedaulatan atas ketentuan pada konstitusinya, sementara rancangan konstitusi sudah diserahkan kepada kerajaan Belanda.
Yang ketiga, kedaulatan RIS yang diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Sekian penjelasan materi sejarah wajib dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.